Bang Panji, terima kasih ya. Saya penggemar Anda loh. Anda ini keren, setiap pernyataan-pernyataannya itu menggelitik, korektif, dan edukatif. Termasuk nih, orang Jawa Barat tuh milih pemimpin selalu yang keartisan. Tetapi sayang sekali Bang Panji, Pak Deddy Mizwar dan Pak Deddy Yusuf waktu nyalonin jadi gubernur malah nggak kepilih. Pak Deddy Mizwar dulu pasangannya sama saya loh, calon wakil gubernurnya. Kemudian Pak Deddy Yusuf pasangannya dengan Pak Lex juga nggak terpilih juga. Tetapi walaupun dia artis, saya ngaku jujur, Pak Deddy Yusuf itu punya kemampuan pemahaman pembangunan yang relatif sangat baik. Dan sekarang 2 kali menjadi pimpinan komisi di DPR RI juga kerangka berpikir pembangunannya keren. Nah, untuk itu banyak yang artis juga punya kemampuan. Nah, sedangkan saya sendiri yang dianggap gubernur yang YouTuber, saya nggak boleh muji diri saya. Baik apa enggak, saya memimpin. Nah, gini aja, Kang Panji datang ke Jabar, keliling. Lewatin tuh jalan-jalan provinsi ya. Kemudian keliling ke daerah-daerah, di berbagai daerah di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat. Saya ngebangunnya bener apa enggak? Apakah saya ini hanya gubernur konten atau gubernur kenyataan? Ya, kita sama-sama lihat bagaimana hasil di lapangan. Terus berkarya, melakukan otokritik yang terbuka. Karena ini negara demokrasi, setiap orang berhak menyampaikan pernyataan, pikiran, dan gagasan termasuk koreksi secara terbuka. Apalagi dikemas dalam koreksi-koreksi yang jenaka. Keren. Berarti beliau kayaknya udah nonton Mesrianya Panji nih. Udah nonton belum, Pak? Harusnya gue datang. Hari itu gue udah beli tiket. Gara-gara ada demo-demo kan. Iya. Terus dibilangin nanti, lu tau sendiri muka gue kan. Nanti kan takut ada yang kenalin susah kan. Tapi gue udah nonton di Netflix. Nonton. Waduh gila deh, Panji nekat banget. Oke, pro kontra dong pasti. Gue sih pro banget tuh. Kan dia udah pinter. Dia udah pakai disclaimer nih. Ya. Keyakinan saya. Nah itu yang saya mau tanya, Pak. Kenapa gue suka lo? Iya, kenapa sih, Pak, itu keyakinan Gue itu apa langsung sih? bilang sama bini gue nih. Wah, gue suka banget nih kalimat itu enggak. Tapi kalau ada yang gugat, delitnya bisa masuk loh, Pak. Makanya kita lihat aja. Kan kita harus yakin namanya hukum itu kan ada presiden. Nah, ini cakep nih. Itu kalau kita, Iya. saya suka dengan hukum. Iya, iya. Maksudnya secara normatif ya. Tapi pernah mengalami hukum ya? Ada presiden gitu kan. Iya. Jadi kalau lu udah mengatakan kayak A, ini hitam, iya jangan begitu yang lain lu bilang ini putih. Itu namanya kamu itu apa istilahnya ya? Ini apa, tidak bisa dipegang gitu. Gimana boleh hukum kita memutuskan hukum itu tergantung target gua mau yang mana. Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Nggak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Jadi kalau itu dianggap menghina, khusus untuk kasus Panji Pragiwaksono ini tidak bisa dihukum. Tidak bisa dihukum. Tidak kan? bisa dihukum. Karena ketentuan ini dimuat di dalam KUHP baru yang berlaku sejak tanggal 2. Oh, karena waktunya Dia belum mengatakan berlaku. bulan Desember. Iya. Meskipun baru tayang sekarang lah ya, hari-hari ini gitu ya. Iya, tapi kan peristiwa pertamanya dia bilang kapan? Kalau ditayang besok tahun depan lagi, ya tetap peristiwanya itu akan dihitung kapan dia mengatakan itu. Kalau Panji tenang, Anda tidak akan dihukum. Nggak akan dihukum Mas Panji, tenang. Nanti saya yang bela. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara. PDI Perjuangan mengecam tindakan pelaporan ke polisi terhadap Panji. Bagi kami itu merupakan bentuk intimidasi terhadap kebebasan bersuara dan kebebasan berekspresi. Dan hal itu merupakan rentetan intimidasi dan teror terhadap pegiat media sosial yang vokal melakukan kritik terhadap kondisi di negeri ini. Beberapa influencer ada yang dikirimi bangkai ayam, dikirimi tulisan ancaman hingga dilempar bom molotov. Jadi bagi kami, pelaporan terhadap Panji dan teror terhadap influencer merupakan ancaman yang serius terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan bersuara. Harusnya humor dibalas dengan humor, stand up comedy dibalas dengan stand up comedy, bukan dilaporkan ke polisi. Panji
dan influencer-influencer itu merupakan bagian dari jutaan rakyat Indonesia yang punya hak untuk bersuara, yang punya hak untuk berkomentar, yang punya hak untuk memberikan kritik terhadap pemerintahan, terhadap pelayanan, terhadap kondisi di negeri ini. Karena hak itulah pemerintah, negara harus melindungi, bukan malah membiarkan intimidasi dan teror terhadap warga negaranya. Dan juga kami juga mengecam pelapor itu mencatut nama Nahdlatul Ulama NU yang sudah dibantah oleh PBNU bahwa pelapor itu tidak ada kaitannya dengan ormas keagamaan terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Demikian. Dan Panji juga dia selain rame soal body shaming ke Mas Gibran, dia rame juga dianggap menista, dianggap mengolok-olok NU dan Muhammadiyah soal jokesnya tentang bagi-bagi tambang, bagi-bagi izin tambang ya, proyek tambang. Panji bilang di stand up-nya, katanya itu sudah ditawarin ke organisasi lain, agama lain, organisasi agama lain. Ya saya yakin agama lain gak akan ada yang nerima, karena lebih penting izin gereja daripada izin tambang ya kan. Memang nikel banyak tapi gerejanya ditutup. Orang Kristen Katolik itu lebih penting izin mendirikan ibadah daripada izin tambang gitu teman-teman ya. Ini masalah karena ya dianggap wah nggak gitu lah ya, organisasi pemuda-pemudanya nggak terima. Dan kalau nggak salah ya, saya tadi sempat lihat berita juga, katanya yang demo-demo mengatasnamakan NU tuh bukan resmi dari NU aslinya. Correct me if I'm wrong gitu teman-teman ya. Kalau kalian tahu faktanya langsung komen di bawah, apakah itu mewakilin NU apa bukan. Tapi sekali lagi menurut saya, kalau Anda dikritik, Anda dibahas dan responnya adalah demo, ini dia yang banyak. Kalau responnya demo itu malah apa ya? Nggak akan membuat orang, oh enggak ya? Nggak akan gitu, nggak akan. Misalnya nih ada jokes ya, Muhammadiyah NU dapat izin tambang karena itu jatah, karena politik balas budi. Rezeki anak soleh nih dapat nih, misal begitu. Kalaupun itu salah, kalau responnya dengan demo, itu malah meyakinkan orang. Benar gitu ya kan. Jadi tolonglah, negara ini cuma butuh belajar merespon sih menurut saya ya. Saya malah ngerasa itu jadi menurunkan level organisasi agama. Organisasi agama yang seharusnya jadi tameng bagi masyarakat. Betul. Malah gitu. Malah terlibat tuh dalam urusan jadi bisnis. Betul. Sangat praktis. Ya. Hal-hal yang sangat duniawi. Duniawi, betul. Gitu. Dan selama ini peran-peran PBNU yang dulu zaman Gus Dur kan juga melindungi masyarakat secara umum, tidak hanya jamaah NU kan. Itu sangat kental, misalnya melindungi kaum minoritas ya, termasuk lingkungan juga kelihatan sekali gitu. Tapi karena kita sibuk dengan urusan begini, praktis, jadinya tidak kelihatan gitu. Ya itu kalau katanya Gus Dur kan, Iya. tugas agama itu bukan untuk menjaga negara. Tugas agama itu untuk mendirikan keadilan. Oke. Gitu. Nah, keadilannya di mana? Orang faktanya selama ini kalau kita ngomongin tambang, yang muncul ketidakadilan semua kok. Apa ya? Kalau ininya kan kemudian bahasanya itu apa namanya, mati, tikus mati di lumbung padi itu. Di lumbung padi. Ya. Tikusnya mati, tapi di lumbung padi yang seharusnya dia jadi sejahtera, tapi kan enggak. Jadi gini, kalau buat saya tambang itu tidak akan menyejahterakan NU. Tambang itu hanya akan memperkaya beberapa orang NU. Beberapa orang NU. Oke. Jadi, Kalau melihat seperti Mbak Nay juga mengajukan judicial review, kemudian menolak organisasi keagamaan menerima konsesi tambang. Artinya ada pengkhianatan nggak dari negara yang memberikan izin kepada organisasi keagamaan ini kepada organisasi keagamaan yang didirikan oleh leluhurnya Mbak Nay? Saya di titik di mana
Saya nggak punya harapan banyak ya sama negara. Waduh. Gitu ya. Waduh. Oke. Jadi kalau mau Jadi ngomongin, udah mencapai titik itu ya. jadi apa ya, tuh salah mau dinamain apa, tapi ya apa mau dinamain pengkhianatan mau apa, udahlah gitu. Saya mewakili daripada Aliansi Sipit Umat, disingkat ASU, ingin menyampaikan pernyataan kekecewaan terhadap Panji. Karena Panji sudah mengambil tugas saya sebagai pendakwah. Tahu nggak teman-teman sekalian, harusnya siapa sih yang ngomong bahwasanya ada masalah kalau seandainya organisasi agama itu ngurus tambang? Ya itu harusnya ngomong para pendakwah. Dan harusnya organisasi-organisasi introspeksi. Ya sesederhana gini, orang pergi ke mat gitu ya. Ini kan juga analoginya komika. Orang pergi ke mat, lalu kemudian dia biasa bayar parkir 2.000 naik motor. Ya kalau dia bayar 2.000 biasa aja. Kalau misalnya dibayarnya 50.000 langsung dipanggil, siap bos, hati-hati di jalan bos. Pokoknya sehat-sehat terus bos. Bayangin, kasih 50.000 aja langsung dipanggil bos. Langsung terus kemudian dipanggil pak, didoain, disuruh hati-hati. Apalagi kalau dikasih tambang. Artinya dalam setiap pemberian itu pasti ada konsekuensinya. Dan pertanyaannya kenapa? Betul, pertanyaannya betul. Kenapa? Kenapa harus terus kemudian organisasi agama yang ngurus tambang? Ada apa di balik itu? Boleh dong kalau bertanya, masa nggak boleh? Dan aku nonton Mens Rea full, aku ada di situ. Aku nonton Mens Rea walaupun nggak di Jakarta ya, bukan yang diunduh ke Netflix, tapi aku datang yang di Bogor, full aku datang, dan sebagai seorang pendakwah aku merasa tersinggung sih. Kenapa? Karena Panji ngambil tugas para pendakwah, yaitu untuk menyadarkan orang mana yang benar, mana yang salah. Bukan menjadikan agama sebagai sebagai olok-olokan, tapi lebih kepada sebuah kritik terhadap agama, bukan kritik terhadap agama, sebuah kritik terhadap orang-orang yang mereka itu mengatasnamakan agama atau orang-orang yang memanfaatkan otoritas agama untuk kepentingan pribadinya. Opo? Kok ngono?